Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cipta Cerita Diary. Lagi-lagi kisah seram lawas tahun 1970-an. Dan kali ini merupakan sebuah kisah nyata yang berasal dari Pekalongan. Jadi kisah ini menceritakan seorang pria yang ingin menikahi kekasihnya. Akan tetapi wanita yang ingin dinikahinya itu ternyata sudah meninggal. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Pekalongan, tahun 1970. Sebut saja mereka dengan nama Tami dan Kuncoro. Mereka sudah menjalin hubungan sejak SMA kurang lebih 5 tahun. Mereka juga kuliah di universitas yang sama yang berada di Jogja. Mereka sama-sama cinta yang pertama. Mungkin itu yang membuat hubungannya awet. Saat beberapa semester Tami kuliah, ayahnya meninggal. Tami yang sangat mencintai Kuncoro sempat memaksakan untuk tetap kuliah karena ingin selalu berada di dekat Kuncoro. Tapi karena perekonomian keluarga Tami memburuk, terpaksa dia berhenti kuliah. Tami yang dulu hidup sangat berkecukupan, kini dia harus pindah ke rumah kontrakan karena ibunya terlilit utang. Walau begitu, Kuncoro tetap setia dan selalu menghabiskan jeda waktu libur kuliahnya bersama Tami. Hubungan mereka pun tetap hangat, meski hanya bisa berkirim surat kalau tidak bisa bertemu. Singkat cerita, setelah Kuncoro lulus kuliah dan bekerja, Kuncoro ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan si Tami. Tidak ada aral yang melintang, meski Kuncoro berasal dari keluarga terpandang dan keadaan Tami waktu itu, orang tua Kuncoro sangat merestui hubungan mereka. Sekira tahun 74-75, Tami dan Kuncoro bertunangan dan akan menikah sekira 1 atau 2 tahun kemudian. Tapi tak disangka, sekira 3 atau 4 bulan mereka bertunangan, Tami tiba-tiba jatuh saat mencuci pakaian di sumur belakang rumahnya. Kuncoro yang diberi kabar 1 jam setelah kejadian itu langsung terkoboh-koboh menuju rumah Tami. Tapi Tami sudah dilarikan ke rumah sakit. Saat Kuncoro sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya dari mulut pintu kamar pasien dia melihat perawat hendak menyelimuti seluruh tubuh Tami. Maaf, nyawa Tami sudah tak tertolong. Kuncoro lari memeluk tubuh Tami. Menurut narasumber, Tami meninggal sekitar 2 atau 3 menit sebelum Kuncoro datang. Kuncoro menangis berurai air mata. Kamu tak akan mati, Tami. Ingat, kita sudah berjanji. Begitu kira-kira kata Kuncoro saat itu. Tapi sebaik apapun, kenyataan tetaplah kenyataan. Dan menurut diagnosa dokter, Tami mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang terlalu banyak pikiran, tertekan, kurang tidur, dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Kuncoro tahu itu karena Tami selalu berkeluh kesah di suratnya tentang dia yang harus ikut menanggung hutang puluhan juta dari kebangkrutan setelah ayahnya tiada. Tapi Kuncoro tak berpikiran bila itu akan membuat keadaannya menjadi begini. Mata sembab Kuncoro berjalan di samping ibunya Tami sambil membawa foto berbingkai Tami. Kuncoro mencoba tegar, berjalan menuju makam, dan sesekali ia merangkul calon mertuanya yang berlinang air mata. Jadi si Tami ini merupakan anak tunggal. Jadi hati ibunya yang sangatlah hancur. Menurut narasumber yang kebetulan ikut dalam prosesi pemakaman itu, ibu Tami sempat histeris saat jenazah Tami dimasukkan ke liang lahat. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Tolong, aku mau ikut. Ia sempat memberontak ingin melepaskan diri dan ikut nyemplung ke liang lahat. Kuncoro pun memeluk ibu Tami. Istighfar, Bu, istighfar. Prosesi pemakaman pun berlangsung sampai selesai dan malamnya Kuncoro tidak pulang. Dia lebih memilih menemani calon mertuanya, menemani para orang yang takziah, walau di situ juga banyak sanak saudara Tami.
Tapi saat acara tahlilan 3 hari meninggalnya Tami, ada pemandangan yang kurang baik, yaitu tak satupun sanak keluarga terdekat Tami ikut hadir di situ. Kunchoro belum berpikir sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi setelah dilihatnya 7 hari sampai 40 hari, memang tak ada satupun saudara Tami yang hadir di situ. Kunchoro belum berpikir, ini ada apa sih? Tapi setelah dilihatnya 7 hari sampai 40 hari, memang tak ada satupun sanak saudara Tami yang hadir di situ. Tak tega Kunchoro melihat ibu Tami diginikan. Di malam hari saat suasana tak begitu ramai, Kunchoro mencoba mendekati ibu Tami. Kunchoro hanya ingin sekedar menenangkan ibu Tami, dan ibu Tami memang terlihat banyak melamun setelah meninggalnya Tami. Kunchoro memang sangat dekat dengan ibu Tami. Sambil memijat bahunya, Kunchoro pun berkata, "Sudah Bu, jangan merasa kesepian. Kunchoro ini kan juga anak ibu." Ibu Tami menghela nafas panjang dan bilang, "Iya dek, aku juga ngerti." Kunchoro pun mulai bertanya, "Lah Bu, sampai 40 hari ini kok gak ada saudara yang datang ke sini toh?" Kalau saya persingkat, kira-kira jadi begini. Dulu keluarga Tami ini cukup kaya dan sukses. Tapi setelah ayah Tami meninggal, mereka bangkrut sampai harus jual rumah dan tinggal di kontrakan. Itu pun utangnya belum lunas. Tidak tahu juga apakah penyebabnya itu. Tapi setelah keluarga Tami bangkrut, semua sanak saudara dan notabene adalah orang-orang kaya juga, kesannya seperti menjauh. Biasanya sih gitu. Oke, kita kembali ke cerita. Di percakapan itu, Kunchoro mencoba mencari tahu berapa sisa hutang keluarga Tami, dan nominalnya sekitar 30 jutaan. Kalau di tahun itu mungkin sangat banyak, dan Kunchoro bertekad dalam hati ingin membantu melunasi hutang itu. Setelah kematian Tami, seperti tak ada yang aneh dalam diri Kunchoro, dan tetap menyempatkan diri menjaga ibu Tami di rumahnya di sela-sela dia bekerja. Kunchoro kini bekerja sebagai kontraktor, dan tekad dalam hatinya untuk melunasi sisa hutangnya tetap ada. Dulu, dia sempat mencari informasi kepada siapa saja keluarga Tami yang berhutang. Ia datangi satu persatu dan melakukan janji tertulis bahwa sekarang dialah yang menanggung hutang itu. Kunchoro mulai mencicil satu persatu hutang itu hingga lunas beberapa tahun kemudian. Kunchoro kini sukses, tapi beberapa teman-teman Kunchoro mulai mencari tahu keanehan-keanehan dalam diri Kunchoro yang mungkin selama ini tak banyak yang tahu. Kunchoro saling membeli pakaian-pakaian wanita secara diam-diam, walau sebenarnya teman-teman dan keluarganya tahu, tapi mereka mendiamkan atau pura-pura tak tahu. Tapi makin kesini Kunchoro makin aneh. Tadinya Kunchoro yang tertutup menjadi vulgar. Setiap dia habis membeli pakaian wanita, selalu dilihatkannya ke teman atau keluarganya dan bilang, "Ini bagus kan? Wah, Tami pasti suka nih." Setiap malam minggu, Kunchoro selalu nongkrong di depan stasiun radio di Pekalongan, yang mana dulu tempat itu adalah tempat Tami dan Kunchoro pacaran waktu SMA. Dia juga sekarang sudah jarang ke rumah Tami. Perlahan orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa kini tatapan mata Kunchoro kosong. Seperti orang yang kena gangguan jiwa. Setiap bertemu teman atau orang sekitarnya, dia selalu bercerita tentang Tami hari ini. Seolah dia masih bertemu Tami setiap hari. Setiap kali diingatkan kalau Tami sudah meninggal, Kunchoro selalu marah, menundukkan kepalanya dan pergi berjalan sambil menggerutu tidak jelas. Walau begitu, Kunchoro sekilas tetap seperti orang yang normal. Dia tetap bekerja, dan teman-temannya yang iba akhirnya kadang juga menanggapi omongan Kunchoro. Misal, "Kenapa sih kalau kamu ngepel malam minggu malah di depan stasiun radio, bukannya malah di rumah Tami?" Dan Kunchoro berkata kalau Tami itu selalu ingin jalan-jalan, karena kalau nanti sudah nikah gak akan ada banyak waktu buat kami berdua jalan-jalan. Dan setiap pertanyaan itu diulang oleh orang yang sama. Kunchoro juga tetap menjelaskan seolah orang itu belum pernah bertanya. Tempat menjemput. Jadi kesaksian dari teman dekat Kunchoro, sebut saja dia dengan nama Yono. "Saya adalah teman SMA Tami dan Kunchoro.
Dan kebetulan kami juga satu desa. Memang sejak Tami meninggal, Kunchoro jarang berbaur. Dan awalnya saya kira dia sibuk kerja. Tapi beberapa tahun belakangan dia sering sekali nongkrong di kampung. Tapi dengan perangai yang berbeda sih. Sekitar seminggu dia menjadi perbincangan di desa karena kelakuan-kelakuan anehnya. Dan semua warga pun tahu kalau Kunchoro sepertinya stres. Setiap malam minggu dia selalu keluar dengan motornya dandan rapi, dan habis maghrib dia sempat menyempatkan diri untuk mampir ke tempat biasa anak-anak muda berkumpul. Dan setiap jam 7 dia selalu pamit ngepel dan menjemput Tami. Seperti dia selalu berulang setiap malam minggunya. Dan makin kesini saya jadi makin penasaran. Dan di suatu malam minggu saya iseng nyoba untuk membuntuti Kunchoro. Nah, dengan motor pinjaman dari paman saya kemudian membuntuti Kunchoro. Tapi di perjalanan saya bingung karena jalan itu menuju rumah Tami yang dulu, yang katanya sudah disita bank. Tapi setelah melewati rumah itu bukannya berhenti, tapi Kunchoro malah jalan terus menuju ujung desa. Nah, di situ saya ikuti terus tuh si Kunchoro sampai akhirnya dia berhenti di depan gapura sebuah makam, yang mana itu adalah makam tempat di mana Tami dikuburkan. Dan di jarak kira-kira 20 meter saya melihat Kunchoro seperti terlibat dalam percakapan kecil sebelum akhirnya dia jalan lagi. Dan seketika itu bulu kuduk saya langsung merinding. Saya kemudian putar balik dan pulang. Dan di kampung ternyata kawan-kawan sudah menunggu jawaban saya tentang di mana Kunchoro menjemput Tami. Dan setelah saya ceritakan, semuanya nampak kaget dan bingung. Bingung antara Kunchoro gila atau memang Kunchoro memang menjalin hubungan dengan Tami yang sudah meninggal bertahun lalu. Dan kisah ini pun berlanjut dengan sebuah judul pengantin. 6 tahun sudah sejak Tami meninggal dunia, tapi Kunchoro semakin aneh. Entah itu gangguan jiwa atau memang Kunchoro benar menjalin hubungan dengan arwah Tami, sangat sulit disimpulkan. Karena di satu sisi Kunchoro seperti orang yang normal. Jalan medis juga sempat ditempuh dan diagnosa Kunchoro cuma delusi. Tapi di sisi lain ada beberapa orang yang bersaksi melihat lembut yang menyerupai si Tami. Pekalongan, tahun 1976 sampai 1977. Narasumber Fatah. Jadi cerita tentang keanehan Kunchoro sudah menjadi rahasia umum di sini. Tapi nggak ada satu orang pun yang berani mengujinya karena di desa Kunchoro adalah anak dari keluarga terpandang dan disegani. Saya adalah salah satu orang yang bingung untuk menyimpulkan bahwa Kunchoro itu gila. Pasarnya dari luar dia masih seperti orang yang normal pada umumnya. Dia bekerja ikut kerja bakti dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di desa. Dan kebetulan juga rumah kami bersebelahan. Tapi di sisi lain, saya bisa bilang orang yang paling sering melihat atau mendengar keanehan dalam diri Kunchoro sedikit mundur ke belakang. Ya, saat pertama kalinya saya menyaksikan keanehan itu. Nah, jadi jendela kamar saya dan Kunchoro itu kan bersebelahan, bahkan saling berhadapan. Hanya tersekat jalan setapak di antara rumah saya dan Kunchoro. Waktu itu malam hari sekira pukul 12.00, saya tidak bisa tidur dan mendengar seperti ada sebuah percakapan dari kamar Kunchoro. Awalnya sih saya kira itu radio, tapi semakin saya amati sepertinya itu bukan suara radio, melainkan suara dua orang yang sedang mengobrol. Saya tak begitu tahu apa isi percakapan itu karena suaranya begitu lirih. Dan suara lawan bicara seperti halnya berbisik. Saya yang penasaran mencoba untuk mengintip dan membuka jendela sedikit demi sedikit. Dan ternyata benar ada dua orang yang sedang berbincang. Tapi dengan sedikit nada berbisik dan sesekali ada suara tawa yang ditahan. Di situ saya langsung bergidik takut. Saya pun menutup jendela dan mencoba untuk tidur. Tapi suara itu masih tetap saja ada. Alhasil saya tak bisa tidur hingga menjelang azan subuh. Dan suara itu baru saja hilang. Kejadian itu terus berulang sih,
walau tak setiap hari. Jadi saya agak sedikit terbiasa. Dan hingga sampai suatu malam ada suara kerencetan jendela yang terbuka. Bukan dari jendela saya sih, tapi dari jendela kamar Kunchoro. Dan sepertinya di situ gua mencium ada bau busuk yang menyengat, seperti masuk menembus dari luar. Saking baunya, saya sampai beranjak dari tempat tidur dan mencari di mana sumber bau itu. Ya, karena saya agak sedikit jengkel, saya pun membuka jendela kamar saya. Dan ketika saya buka lebar-lebar jendela saya, ternyata jendela depan Kunchoro juga terbuka lebar. Di situ pun saya agak bergidik sih, karena melihat ada wanita telanjang bulat dengan kepala gundul atau botak melirik ke arah saya sambil tersenyum lirih. Wajahnya nggak begitu jelas sih, hanya terlihat matanya yang hitam. Dan waktu itu tubuh saya nggak bisa gerak sampai sosok itu berlalu tanpa menutup jendela lagi. Nah, ketika makhluk itu pergi, saya pun langsung berlari ke kamar ibu saya. Dan keesokan harinya saya demam sampai harus dibawa ke rumah sakit. Kurang lebih 3 hari saya opnam dan baru bisa pulang ke rumah. Dan seperti biasa, para tetangga pada jenguk di rumah. Dan waktu itu rumah saya ramai banget. Dan pas semua tetangga sudah pulang, datanglah Kunchoro sambil membawa buah-buahan. Langsunglah dia masuk ke kamar dan duduk di samping saya. Sembari ibu membuatkan minuman, kami pun berbincang-bincang dan basa-basilah intinya. Dan tiba-tiba saja Kunchoro bilang, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Yang intinya Kunchoro bilang jangan bilang ke siapa-siapa kalau kemarin lihat Tami ke rumah Kunchoro dan masuk lewat jendela. Ya, dengan gugup saya menganggukkan kepala saja. Dan tiba-tiba saja Kunchoro pamit pulang. Ya, ibu saya yang sudah membuatkan minuman basa-basilah bilang, kok keburu amat sih Kunchoro? Kenapa ini gak diminum? Tapi Kunchoro bilang, gak usah Bu, gak usah repot-repot. Saya sudah keburu mau belanja buat keperluan nikah saya. Ya, sambil dia berjalan pergi. Beberapa hari kemudian Kunchoro semakin parah. Dia mulai ngomong ke orang-orang kalau besok dia mau nikah dengan Tami. Dengan dada geram, ia bilang ke orang-orang kalau dia akan kawin lari kalau ortunya gak setuju. Ya iyalah, nikah sama lelembut, orang tua mana yang setuju? Dia pun sampai mengumumkan tanggal pernikahan. Kurang lebih sih kalau nggak salah tanggal 24 November antara tahun 78 atau 79. Orang-orang tentu tak mempedulikan omongan itu. Waktu itu Kunchoro juga terlihat berbelanja seperti beras, mie, dan lain-lain untuk keperluan pesta pernikahannya nanti di tanggal 24. Ya, walau tak ada yang peduli, tapi Kunchoro tak bosan selalu mengingatkan kepada teman dan tetangganya kalau tanggal 24 November dia akan menikah. Tapi yang mengagetkan adalah pada tanggal 24 November, yang mana itu katanya adalah hari pernikahannya, tapi si Kunchoro ternyata malah bunuh diri di kamarnya dengan cara menggantung dirinya dengan kain sarung.